Oke Bunda Ci, oke yang nggak punya, yang belum punya file boleh japri aku ya. Ada apa kita Harmi? Ada yang mau dibuka? Mau presentasi kah? Belajar sama saya itu gitu ya. Oke. Semampunya aja sih kalau bentar loh nak. Pin buat Pin teh. Saya belum punya filenya, Bunda Aprilia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sudah hadir. Ini harusnya presentasi ya. Ada salah satu presentasi. Temen lah punya aja sih. Kalau saya sih semampunya Bunda, karena kesehatan otomatis kita belajar batu tidak harus saya yang sesuatu, tetapi dari itu juga bisa memaparkan sesuatu dari ragam-ragam lain. Sudah saya share sebentar. Oke, sudah terima file seperti ini kah? Belum, Bunda. Yang belum bisa japri aku ya. Boleh japri aku. File ini sebenarnya sih saya share. Sudah sering share. Dan harusnya teman-teman sudah bisa mengisi, karena itu
kasih kosong untuk kan ini adalah ATP lalu tujuan pembelajaran sudah mulai 6 tahun yang sudah dilakukan oleh dan ini juga ada ATP-TP-nya itu sebenarnya sudah di platform Merdeka. Kalau Bunda mau membuka di Merdeka Mengajar itu ada contoh ATP-nya gitu. Bisa di situ bisa di ATM-kan, modifikasi bisa. Gitu. Halo Bunda Dian. Sama-sama Dian nih. Kota tapi jarang ketemu ya Bun. Aku tanggal 22 ada di kelas kita Bun, ngisi nomor Bun. Ya, ini adalah ATP yang kita bareng-bareng gitu. Jadi, saya hanya menyediakan kolomnya, tujuan kegiatan ini tadinya kosong. Ini kenapa sudah terisi? Karena beberapa sudah mengisi bareng pada saat gimmick seperti ini. Tugasnya panjenengan itu mengisi yang kosong, yang kosong-kosong ini dengan kegiatan karakteristik yang di lembaga gitu. Ya, saya sabar ya, sabar. Ya sudah ada ya. Kalau Bunda mau mengisi dibedakan. Jadi kan ini hitam ini tulisan hitam ini kan. Nah, Bunda kalau mau ngisi dengan warna yang lain gitu. Presentasi minggu depan CS itu biar enak banget gitu loh. Ternyata ini punyanya Bunda ini, ternyata ini. Nah, nanti kalau sudah penuh Bunda bisa memasukkan dalam topik-topik yang akan lakukan gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Kenapa ini yang 2 ya? Karena panjenengan harus sih gitu loh. Ada yang mau ditanyakan? Ini di buku panduan sebenarnya. Bunda mohon izin. Nah, kalau boleh. Yang dokumen yang isinya ATP yang ada dia 3 sampai 6 itu namanya apa ya Bun? Iya itu ATP, tapi ATP-nya masih secara global. Ini yang saya pakai adalah masbal. Nanti makanya kenapa bilang masukkan ragamainya dulu di situ, nanti kita pilah-pilah. Oke, nomor saya. Yang nggak tahu nomor saya, dari mana? Kok nggak tahu saya? File gimana caranya ya? Kalau filenya, japri aja deh, ini nomor saya. Nah, Bunda ini dapat linknya gitu loh maksudnya. Kok bisa masuk? Beberapa grupnya juga soalnya. Bunda namanya nggak lengkap, Bunda namanya di grup Bunda Din yang. Iya, saya pakai nama Bunda Din. Iya, jadi yang nama di sini lengkap saya Bunda Aprilia. Ini ya. Iya. Ya, panggil Bunda Din. Iya, makanya jadi nggak tahu nomornya yang mana. Ya, makasih. Iya, sama-sama nomor ini. Oke. Jadi apa namanya? Ini semuanya global Bunda Satinem ya. Aja semuanya masih global. Jadi untuk mengisinya kan dengan karakteristik umpamanya kan biasanya satu lembaga itu ada 2 layanan kan, ada yang TK kan gitu. Nah, ini semua gitu loh. Nggih. Gitu. Memang apa?
memang masih apa namanya masalah global gitu loh. Makanya isi di tujuan kegiatan dan namanya karena masih umum dalam usia 3 sampai 6 tahun. Bahkan saya sudah membuat STPPA dari usia 2 sampai 3 usia apa itu? TPA, SPS. Nggih, TPA, TPK 23 kan TPA TPA ya. TPA ya. Nah, nanti yang membedakan sebenarnya ini yang membedakan nanti adalah caranya ke dalam ragam main dalam topik-topiknya. Oke, ini ceritane ngaten nggih. Nah, ini kan semuanya kan secara global. Nggih. Ini secara global. Karena yang sering presentasi minggu kemarin kan Bunda Mariani itu yang presentasi minggu kemarin itu PKB. Makanya kenapa di sini banyak yang masih TKB gitu loh. Ya. Bisa diubah sama Bunda mainnya sesuaikan dengan apa namanya Bunda sendiri-sendiri. Kan layanannya ada yang TPA, ada SPS, ada TK, kan layanan banyak. Nah, ini sesuaikan. Nah, untuk yang mana Bunda? Dan di sini yang itu mulai dari yang tersulit. Jadi pakai yang termudah dulu. Mau diisi semua juga nggak ada. Mau langsung sesuai kelompok Bunda. Ragaman, sekiranya anak melakukan kegiatan bina secara kira-kira di SPS usia 2 sampai 3 bisa nggak melakukan toilet training secara mandiri, pipi sendiri, pup sendiri, apa seperti itu kan nggak bisa, berarti bantuan orang dewasa kan gitu yang di sininya gitu loh Bunda. Paham ya? Paham ya? Oke. Ini belum selesai aku. Untuk yang 2 sudah selesai alhamdulillah. Yang 45 sampai 56 nggak bisa kan kita ngupas dalam semalam harus layanan gitu kan nggak mungkin, kelompok usia kan nggak mungkin. Ini tak bukain ya. Ada yang TPA nggak? SPS usia berapa? 23? Enggak, SPS yang 45. 45. 5 ya? Berarti Nggih. sama Nggih. banyak aku tadi kemarin kan masih sampai 34 cek. Tak bukain yang Bunda Di mohon tanya. boleh, monggo. Yang dirubah sesuai dengan usianya yang ragam mainnya. Iya, benar. Tujuan pembelajarannya, tak ulang lagi. Tak ulang lagi ya, berarti apa nih? Oke. Kan di tujuan pembelajarannya di yang titik 1. Munculkah presentasiku? Sampun. Ya. Di sini anak menyebutkan namanya dan agama yang menyebutkan. Kira-kira kalau anak-anak menyebutkan saja apa Tuhan, apa agamanya, siapa namanya gitu. Udah nggak? Berapa agama yang ada di desa menyebutkan saja, udah nggak? Mudah. Kalau mudah berarti pakai untuk yang TPA atau kelompok bermain. 23. Oke, paham ya? Sedangkan untuk yang memahami, anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Tuhan. Kenapa ya ada tumbuhan? Kenapa ya ada hewan? Kenapa sih tumbuhan itu kenapa sih harus dimakan dan sebagainya? Dia harus paham. Berarti bisa untuk kelompok berapa ini? Kelompok usia berapa? 45. 45. Berarti TKA. Iya.
Nah, berarti ini udah, kalau Bunda ya sudah diisi aja di ragamainya TKI. Kalau Bunda kelompok bermain ya sudah ini saja yang diisi gitu. Itu ya. Lalu anak ya, dapat Bunda, menjelaskan diajarkan ya. ya. Oh, Oke. oke. Anak dapat menjelaskan ya simbol-simbol dan refleksikan agamanya. Gitu ya. Menjelaskan simbol umpamanya musola, tempat apa, gereja, ibadah siapa, agama apa biasanya. Merefleksikan kalau sholat duhur berapa rakaat, apa doa-doanya dan sebagainya gitu. Berarti kelompok usia berapa ini? 56. 5. Berarti kalau Bunda P6 ini berarti yang pakai saja tujuan kegiatan dan namanya gitu ya. Oke, lanjut. Anak serta dalam kegiatan, ikut serta dalam kegiatan ada. Ya, kita literasi ya, kita belajar literasi bagaimana memahami sebuah kalimat, kuncinya ada di mana gitu. Mulai mengenal. Nah, ikut serta berarti kalau usia berapa? 34. 34 boleh. Lalu 45 juga bisa. Ya, kan? 45 juga bisa. Ini kalau Bunda di KB dan PS ya segini aja kelompok usia gitu yang diisi gitu loh. Jadi nggak harus semua Bunda harus semua ngapain diisi gitu. Kenapa saya bilang ayo deh sih biar paham. Gitu. Oke. Nah, mengidentifikasi. Kuncinya ada di identifikasi dan mempraktikkan. Berarti usia berapa? 56. Usia berapa? Oke, 56. Karena apa? Mengidentifikasi ini bagi TKA dan kelompok bermain itu sulit loh Bunda. Kasih. Oh ini agama Islam. Berarti aku harus menjawab semuanya. Agama itu ada kitabnya namanya, nabinya namanya Nabi Muhammad gitu. Ada sahadat dan sebagainya. Praktekannya bagaimana membaca surat sahadat, mempraktekkan sholat, zakat. Kita mempraktekkan kegiatan ibadah kan gitu sesuai kepercayaannya. Kalau Kristen bagaimana? Ada puasa untuk Paskah, memperingati Natal, memperingati Paskah. Dia harus bisa mengidentifikasi oh gereja ini tempatnya ibadah kan bisa gitu seperti itu. Oke, paham ya? Sekarang yang anak berpartisipasi di sub elemennya anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan diri. Kuncinya ada di situ. Ya. Yang poin pertama, dapat menyebutkan. Berarti kelompok usia 34 boleh. 34 boleh. Betul. Oke. Kan itu bisa dari 4 sampai 45 menyebutkan. Oke. Dapat melakukan kegiatan dengan bantuan. Berarti kuncinya adalah melakukan kegiatan 34. dengan bantuan. 34 bisa. Itu. Anak melakukan kegiatan secara mandiri. 56. Bisa. Sedangkan anak partisipasi aktif dalam membersihkan diri dan punya berpartisipasi aktif
Membuang sampah sendiri, mengiring sendiri, membereskan mainan sendiri. Berarti 4, 5, 5, 5 6. bisa. Nah, berarti kalau 4, 5 berarti kalau Bunda di usia TKA dan TKB bisa memakai 2 TP ini. Gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi semuanya nggak usah dipakai TP-nya. Apa bedanya dengan K13? Kita ini sederhana, kurikulum merdeka itu fleksibel, tidak akan banyak administrasi, tetapi dijejali dengan semua administrasi, karena itu tadi tidak ada kepemahaman bagaimana memasukkan TP ke dalam ragam main. Betul? Yuk. Ya. Baru Berengah ngeh. kemarin-kemarin kemana gitu loh. Ya Izin Allah, Bu ya. Dadin, mau Boleh, bertanya. Bang. Itu Boleh. kalau TP-nya diambil di suplemen yang plan pembelajaran ya yang ada di permen mana gitu. Atasnya. Betul Kak Bun. Ini lihat. Ini kan elemennya nih. Ini kan sub elemennya nih. Nah, sedangkan ini adalah sub elemennya. Nah, dari sini kita pilih lagi. Dari sub elemen ini lagi jadi sub elemen. Setelah itu dipilah lagi jadi TP. Terus lagi. Nah, TP ini sebenarnya sudah ada sebenarnya di panduannya. Nah, Bunda-bunda sudah dapat panduan belum? Belum. Padahal di platform Merdeka Mengajar itu semuanya sudah ada Bunda gitu loh. Rajin-rajin buka platform Merdeka Mengajar itu semuanya kita sediakan. Bahkan hari ini saya juga buka di platform Merdeka Mengajar, sertifikat pelatihan saya semuanya ada di sana gitu. Jadi Bunda itu semuanya sudah dimudahkan sebenarnya di platform Merdeka Mengajar, cuma kita aja yang belum berangkat membuka platform Merdeka Mengajar. Tidak hanya harus pelatihan mandiri yang Bunda buka, di sana juga ada panduan untuk membuat TP dan TP bagaimana, membuat ATP-nya juga bagaimana seperti itu gitu. Oke, tak stop screen dulu. Stop sharing dulu, tak stop dulu, tak tunjukin panduannya. Sebenarnya kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam panduan. Sudah munculkah? Sudah ya. Nah, di sini ini buku panduannya masih terbaru tahun kemarin. Ini masih regulasi baru ya. Kemarin nggak ada ini. Oke, kemarin nggak ada. Di sini sebenarnya sudah ada semua. Bunda mau, nah nih sub elemennya. Nilai agama budi ini ada sub elemennya seperti ini kan. Nah, elemennya CP nilai agama budi pekerti kan elemennya adalah anak percaya kepada Tuhan dan bla 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 gitu ya. Lalu dipilah lagi gitu loh dalam mengkonsepnya gitu. Sub jadi sub elemen namanya. Nah, itu tadi yang saya berikan itu tadi itu namanya sub elemen. Gitu ya. Dari sub elemen tadi barulah turun ke nah ini. Turun ke TP itu. Nah, ini bisa loh gitu loh Bunda bisa sendiri gitu loh. Ini contoh-contohnya mengenal sifat Tuhan, jam, menunjukkan sifat proses bisa tambahkan sendiri. Ini ada di lingkup CP-nya. Ya. Berarti ini bukan paten Bunda. Iya, jadi bisa ditambahkan sendiri. Gitu loh. Mau ditambahkan banyaknya terserah Bunda gitu. Tapi kalau saya sih lebih ke pokoknya ya, ke
karakteristik anak ya, jadi nggak perlu harus memakai. Nah ini kalau bunda membacanya pasti bingung gitu loh. Makanya saya kayak tadi apa kita diajak untuk literasi dalam memahami sebuah kalimat, sebuah narasi, betul. Kalau dulu kan sudah apa namanya dipatenkan tuh, oh ini KI ini, KD ini harus keluar muncul seperti ini, harus seperti ini. Kalau hari ini kalau kurikulum Merdeka enggak seperti itu gitu. Sesuaikan dengan karakteristik. Jadi anak-anak nggak dijejeli dengan sebuah materi aja, tapi bagaimana sebuah masalah itu bisa dipecahkan sesuai dengan rancangan kita gitu. Ini sudah ada semuanya di buku panduannya. Ini halaman CP jati diri. Sebenarnya kita sudah disuguhkan loh, enak loh, tinggal tinggal nyomot, tinggalnya mampu mengenali emosi, tinggal nyomot aja. Cuma kita ini kurang literasi. Ini ada di itu ya Bun, fase pondasi itu yang petunjuk itu. Iya, ATP ini semuanya sudah ada di ATP sebenarnya. Nanti tak share ya, panduannya semuanya tak share nanti. Iya. Sebenarnya di grup-grup sih sudah tak share semua sih, gitu loh. Kalau di grupku selalu rajin ini tak share. Gitu. Oke, sudah ya, paham ya dengan bagaimana memilah-milah ATP-nya? Iya, Ibu. Kan dulu. Ya, paham, Bu. Ya. Jadi mohon izin untuk yang tadi elemen-elemen yang tadi Bunda sebutkan itu bisa ditambahkan di nya gitu Bunda. Iya, betul. Bisa ditambahkan di. Kalau saya bukan tak tambahkan di TP-nya, Bunda, tak tambahkan di tujuan kegiatan. Oh, di tujuan kegiatan ya, malah langsung nanti kebayang itunya langsung, ya ragam mainnya. Jadi nanti langsung bayangannya adalah langsung ke mana, ke ragam mainnya. Jadi umpamanya kalau umpamanya tadi apa tuh? Anak dapat jati diri di sub elemennya, anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif gitu ya. Bentar. Ya, di sini ada sub elemennya adalah TP-nya dapat menyebut atau menunjukkan perbedaan informasi disajikan dan bedakan mana yang nyata dan tidak, mana yang benar dan yang salah gitu ya. Nah, itu bisa langsung masuk ke mana lain bisa. Lebarkan dulu ke tujuan kegiatan juga bisa. Tujuan kegiatan gitu ya, dapat menyebutkan atau mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa atau kejadian sehari-hari. Biasanya apa nih? Kelihatan nggak apa? sebab akibat dari kejadian. Lalu apa biasanya? Ya, terjadinya hujan, pelangi, ada gunung meletus. Bisa nggak mempraktekkan ITAIN sebenarnya? Terus aku membuat terjadinya gunung merapi dalam air. Yang angin puting ini adalah AT yang usia 2 sampai 3 sempurna sih. Memainkan kata atau suara. Oh, maksudnya ini kalau memainkan
Suara mungkin kegiatannya menirukan suara binatang gitu nggih, Bu? Nah, kegiatannya ini memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan berulang gitu. Umpamanya suara anjing, Mbak. ya. 23 atau biasanya kalau usia 23 itu masih dalam konteks stimulus di pendengaran di audio. Biasanya didengarkan suatu musik gitu. Gitu ya. Ini usia 23 ya. Oke. Oke. Atau dibuat gini aja deh. Alur 7 Bentar, capek ya. ini aja deh. Nah. Kelompok usia 23. Ya. Ini Bunda sudah tahu nih. Oh iya, tingkat ya dia harus bisa tujuan pembelajarannya anak-anak mengenali ya. Nanti kalau memasukkan ke dalam asesmen itu di sininya, di tujuan pembelajarannya gitu loh. Ininya hanya untuk kegiatannya gitu. Paham ya? Ini untuk literasi ya. Untuk aspek literasi. Nah, karena kan kita ada berapa? Ada aspek nilai moral, ada nilai Pancasila, ada kognitif, ada tak ingat dulu. Ada bahasa, ada fisik motorik, sosial emosional. Ada berapa tuh? Sosial emosional, agama, nilai Pancasila, kognitif, fisik motorik, kurang seni. Seninya masuk toh? Bahasa. Oh iya, bahasa. Bahasanya keluar. Jadi ada yang dispesifikan adalah sekarang adalah bahasa yang interaksi teman sebaya dan individu lainnya seperti apa. Jadi kesiapan anak-anak itu dalam masuk ke dalam SD, transisi PAUD SD itu kita itu harus mengenalkan pertama adalah fondasi pertama adalah kemampuan mengenal agama dan budi pekerti. Di sini sudah ada dimensi belajar Pancasilanya masuk apa. Jadi kita apakah harus langsung inter harus P5 itu nanti pada saat prosesnya ya. Lalu yang fondasi kemampuan fondasi kedua adalah kematangan emosi yang cukup kegiatan di lingkungan belajar. Artian sosial emosionalnya si anak bagaimana gitu. Dan yang ketiga kemampuan fondasi 3 adalah keterampilan sosial bahasanya untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya. Apakah suka temennya itu suka bagi, apakah suka menolong, lalu bagaimana kalau dia meminta sesuatu pada temennya dan sebagainya. Itu adalah kemampuan bahasa dan sosial. Yang keempat adalah kemampuan fondasi pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, pemaknaan terhadap belajar yang positif ini tidak harus guru yang ada, tidak harus sekolah, juga lingkungan di rumah juga gitu, karena orang itu lebih banyak dengan anak daripada guru. Guru sih di sekolah anak-anak hanya 2 sampai 3 jam kan gitu. Sedangkan di rumah lebih dari 24 jam hanya diambil 3 jam di sekolah. Berapa tuh? 21 jam ada di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, kemampuan fondasi keempat ini yang perlu diterapkan ke anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa positif. 4 kata sakit sudah hilang. Betul? Tolong, maaf, permisi. Kita melewati orang tua, orang yang lebih tua
kita pasti membungkukkan badan sambil bilang permisi atau apa ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang gitu. Melayu. Betul. Karena apa? Pengembangan motorik. Bagaimana anak-anak mengembangkan keterampilan motorik baik itu secara kasar dan halusnya, merawat diri. Kan anak-anak kemandiriannya kurang tuh, dipakein baju usia 3, 4 dalam membantu ya, tetapi ada usia 5, 6 itu kancing saja sulit, padahal kancing ini anak-anak untuk untuk melatih motorik juga. Gitu loh, biar anak diri. Kenapa kesiapannya ada SD gitu. Tadi ada di grup apa tadi ya, ada kasus yang guru membacakan soal ujiannya gitu, akhirnya menyalahkan gurunya dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa diatasi kok gitu, kalau sama-sama bekerja sama gitu. Laut ke SD itu banyak sekali harusnya dibenahi pelan-pelan, proses, nggak bisa langsung brek gitu, bisa, semuanya perlu proses. Fondasi ke-6 adalah kemampuan kognitifnya untuk melakukan kegiatan belajar. Lihat ya, pada kemampuan kognitif itu orang tua itu kepingnya anak-anak harus calistung gitu. Akademiknya yang diutamakan. Hal yang saya sebutkan tadi ada kemampuan fondasi sampai ke-6 itu adalah yang pertama apa? Mengenal agama dan budi pekerti. Anak-anak sekarang itu punya tata krama sopan santun sama sekali. Hanya kenapa kemampuan fondasi agama dan budi pekerti itu di paling pertama kita harus mengenalkan. Kemampuan fondasi ke-6, kemampuan kognitif untuk melakukan belajar dasar literasi, terus mengenal kerja, itu bagaimana itu baru di fondasikan. Gitu. Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Budin. Jadi keterampilan ini mengenalkan nilai agama, sosial, emosional, 3 keterampilan sosial, 4 pemaknaan keterampilan sosial dan bahasa Uti. Ya, bahasa, oke. Maknaan belajar positif dari Betul. orang tua. 5 keterampilan motorik kasar dan pematangan kognitif belajar termasuk entrepreneur. Oke, gitu. Betul. Iya, Betul. makasih. Jadi mesti dicatat ini. Kalau Uti ya. Kalau Udah. Jadi itu semuanya kemampuan itu, setiap kemampuan itu ada apa namanya, kayaknya gitu, memasukkan ATP mana gitu, ada aspek perkembangan dibangun gitu. Kalau nilai agama dan budi pekerti, aspek perkembangannya yang adalah nilai agama dan moral, nilai Pancasila, dan dimensinya beriman, bertakwa kepada Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sedangkan STPPA-nya mengenal dan percaya Tuhan Yang Maha Esa, mengenal pokok agama dan bla 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 gitu. Lalu apa yang harus gitu? Penguatan nilai agama, bagaimana perilaku kepada Tuhannya, bagaimana kepercayaannya, bagaimana ajaran pokok agama seperti itu. Nah, makanya bingung ya. Nah, nanti tak share ya, tak share kok. Makanya kenapa sekarang saya memasukkan ini di kelasnya adalah kasih bagaimana ini. Bunda boleh nanti kalau pada sprint boleh tuh nanti
apa namanya di ya untuk nilai. Ini saya hanya itu membikinnya hanya yang pasti ini bukan jenengan semua bisa belajar gitu loh. Nah, ini literasi pembelajarannya tidak semua enggak semua gitu. Jadi yang tadi kita sudah menyebutkan, memahami, dan itu jangan diambil gitu. Sesuaikan dengan kelompok usianya gitu. Dimasukkan ke dalam sini, lalu muncullah ini. Makanya kan aku ATP yang tak share itu harusnya diisi ragamanya dan fungsinya apa ya ini untuk memasukkan ke dalam usianya gitu. Seperti ini belum selesai ya. Nah, terhadap tes anak usia 2-3 nggak harus menulis gitu, nggak pra menulisnya nggak harus memakai apa namanya Pensil. bendahar. Dia harus hanya membuat dengan jarinya di pasir pun gitu. Dengan jarinya pasir. Tidak semuanya harus diambil. Nah, kalau ini adalah literasi STEAM-nya pasti Bali. Nah, sedang 2-3 tahun itu apa yang dikenakan pola bentuk, bukan waktu, bukan pengukuran dulu, tetapi warna apa ini, bentuknya apa ini, ya pola dan bentuk. Jangan mengajarkan 2-3 tahun dengan pengukuran beratnya gini, apa ringan apa panjang atau pendek, jangan. Itu nanti di usia di usia 3-5 ya, mereka hanya mengajarkan untuk konsep sebenarnya gitu. Nanti bonde deh, ini belum selesai sebenarnya. Nah, ini fisik motorik. Jadi di Kumur itu ada fisik motorik, ada gitu loh. Kalau nggak ada fisik motorik, Kumur itu sekarang ini di K3 ini itu masuk ke dalam Ya. Masuk dan ditambahin Pancasila gitu loh. Ini sih sebenarnya Bun. Tapi nanti tak share, nanti dirapikan sendiri ya. Ini kalau seperti ini sebenarnya tak rapikan biasanya. Ya. Mengukur lingkar kepala, tinggi badan itu penting Bun. Untuk mengerti bagaimana berkembangnya gitu. Kan masuk juga. Kan? Izin Bun, mau bertanya. Ini PA sama yang kolom yang tadi itu alur P. Itu yang mana dulu buat ya Bun? Kayaknya dulu dong. Baru ini. Oh, Ini sebenarnya sudah ada Bunda, tak tunjukin ya. Baru sudah ini ada. Ya. Sebenarnya sudah ada di panduan ya. Nyati monggo silakan langsung mau wait. STPPA-nya itu sebenarnya Sudah. Nih, ini STPPA-nya. Gitu loh. Kemampuan fondasinya dari sini barulah ke sini. Gitu. Di buku panduan yang tadi Bunda. Iya, buku panduannya nanti tak share ya buku panduan semua. Oh iya. Makasih Bunda. Jadi sebelum Bunda apa melakukan tadi itu kan ATP ku tadi itu untuk mempermudah. Kalau kita mencari sesuatu yang mudah, harus cari yang sulit kan gitu. Kalau
nggak mau ribet, saya nggak suka ribet. Jadi saya pakai tadi, saya bikin format untuk memudahkan saya dalam hal memasukkan ke dalam, sebenarnya dari ATP tadi udah bisa kok dimasukkan ke dalam ragam main, tetapi kadang-kadang guru itu nggak mau memilah dulu, nggak mau belajar untuk literasi dulu gitu. Ini adalah kemampuan yang pertama. Bagaimana memetakan fondasi, bagaimana memetakan aspek gitu. Barulah masuk ke dalam lini, dalam ATP, masuk ke ATP-nya ini gitu. Nah, kalau mau bikin saya ya harus bikin STP-nya dulu, harus paham dulu dari STP itu sudah ditentukan masalahnya. STP-nya itu apa saja, aspek perkembangan saja itu sudah ditentukan. Sudah. Lagi. Kalau yang dari kolom pertama, Bunda, maaf izin lagi. Dari yang kolom pertama itu langsung ke modul ajar bisa ya? Oh, bisa. Mau tahu? Iya. Mau tahu apa mau tahu banget? Tahu, misalnya saya tak buka ini. Oh, uti lo yang ruwajin aku. Kemana pergi selalu diikuti. Tak lihatkan. Mudah-mudahan saja. Dari ATP yang tadi, tak sharekan ke Bunda tadi. Ya, itu bisa menggunakan topik. Bisa masuk ke dalam top. Iya. Iya. Ini tapi ini selesai. Belum selesai. Kosongi semua. Karena apa? Bunda-bunda bisa membaca sendiri. Ini hanya contoh. Gitu. Dikasih tahu aluk dalannya dong Bun, barikin. Filenya ya Bu. Oh, iya dari tadi kan sudah dipilah. Namanya kan tadi saya sudah bilang kan, ATP yang tak bagikan sama itu harusnya diisi dengan kegiatan dan raga main, memasukkan ke dalam topik dan subtopiknya itu. Pembuatan ATP masuk ke dalam asesmen lagi, bingung lagi gitu. Jadi harus dipahami dulu itu. Makanya kenapa kali presentasi saya belajar bareng, minggu depannya presentasi. Fungsinya dari panjenengan paham nggak dengan apa yang saya paparkan? Karena sih sebenarnya saya begitu suka banyak teori seperti ini, kan terlalu banyak teori. Kalau saya sukanya ini file tak share deh gitu, ketik deh semampu sebisanya dulu gitu. Nanti baru siapa yang siap langsung presentasi gitu. TP-nya dalam 1 minggu satu juga boleh, mau ngambil 2 juga boleh, tapi ya Bunda memasukkan asesmen kebingungannya dimasukkan di nanti. Karena aku memakai dalam keseharian dan tidak pakai narasi, hanya kode saja. Ya kayak kemarin yang yang berat biar admin ya, yang kemarin besar ya. Yang apa? Yang asesmen kemarin. Asesmen ya, yang asesmen. Ya. Ya nggak ada. Pokoknya sudah jawab terus mana sudah tak bagi, nggak langsung tak gitu. ini ATP tadi loh Bun.
Bunda, oh saya lihat kolomnya kayak prosem ya. Kalau kurang. K13 ini prosem. Proses di kurikulum namanya proses. Kurtilas Bunda. Kalau di kurtilas. Ayo move on dong Bunda, move on. Ya. Jadi ini bisa dimasuk ke dalam topik-topiknya bisa. Gitu. Jadi kalau di kurikulum merdeka nih yang namanya apa Bunda? ATP. Kalau saya ATP-nya Ariplek Bunda Din. Ya, kalau ini jadi dari ATP yang tadi yang saya paparkan tadi langsung dimasukkan sini. Berarti minggu depan ada presentasi ATP ya. Oke. Punya aja gitu loh, biar ngoceh melulu, masa udah sendiri gitu loh. Kali loh, aku mau mendengar suaranya udah gitu loh. Kita kan jauh gitu. Ya kan? Jadi dari sini. Nah, dari sini. Dalam Pak Burhan nih loh. oh gitu, belajar. Enggak apa-apa lah, mau presentasi ya. Gitu. Ini belum tak isi ya. Ini memang belum tak isi. Memang sengaja enggak tak isi. Nah, tak kasih contoh satu untuk panjenengan memilah lagi dari ATP yang awal tadi itu dimasukkan ke sini itu seperti apa gitu. Maksudnya gitu. Nah, kemarin masih bingung, Bunda sudah diberi contoh kayak gini, masih bingung lagi, Bunda itu STPPA-nya bagaimana? Nah, akhirnya saya ajarkan malam ini untuk STPPA-nya gitu. Nah, ini tak kosongi, memang sengaja tak kosongi, biar panjenengan semua mengisi sesuai dengan lembaganya Bunda gitu, maksudnya gitu. Kalau di RA tambah di P5-nya kalau nggak salah hanya perbedaannya dari situ kok. Kemarin soalnya saya sharing sama Kak Pranowo kan kan gitu, dan beliaunya bilang sama Bunda, cuma nanti ada di P5-nya saja yang beda, ditambahi rahmatan lil alamin gitu. Ini dari mohon izin dari alur temanya dulu, tema besar itu tema, kemudian topik itu, kemudian subtopik itu subtema zaman dulu nggih Bun? Nah, kalau sekarang Bunda intranya kita nggak harus menentukan seperti itu. Gitu. Kalau untuk tema itu cukup hanya untuk P5. Saya ini untuk mempermudah Bunda nanti dalam hal penentuan P5-nya. Oh, nggih. Penentuan P5-nya, penentuan P5-nya ini kan harus sesuai tema. Nggih. Kalau topiknya terserah Bunda gitu loh. Apa sih aku memakai ini kemarin sudah tak jelaskan ya, karena kita Agustus itu masih ada HUTRI kan gitu. Jadi ya aku pakai topik ini. Kan ya dia paparkan adalah punya eventnya pada bulan yang kita lakukan seperti apa kan gitu. Kalau topik di intranya topik itu terserah kita, kita gitu. Bikin seperti apa? Yang pasti P5-nya, ya. P5-nya, ada kata P5-nya pakai aku cinta Indonesia juga saya bumi nggak ada masalah, gitu loh. Atau kalau enggak kita saudara gitu, mau pilih masalah. Ini nanti hanya mencantumkan di sini agar nanti bisa mudah dalam penerapan P5 apa gitu loh, maksudnya gitu. Ya.
Ada lagi yang bertanyakan? Satu minggu saya menggunakan, iya, 1 minggu saya menggunakan untuk TP saja. Karena apa? Itu asesmen. Lihat ya asesmen saya. Lihat nih asesmen saya. Kayaknya asesmen banyak sudah sering tak sub ya. Sebentar lagi Bunda. Karena aku dari checklist itu ada buku bantu untuk merangkum masalahnya. Aku punya apa namanya rangkuman dari checklist itu merangkum dari semuanya. Gitu. Jadi aku ada buku bantu. Ini sudah muncul kan? Ya kan? Nah, aku pakai seperti ini. Gitu loh. Jadi dalam 1 minggu indikatornya sama. Nah, kalau indikatornya beda-beda nanti Bunda memasukkan ke dalam TP-nya nanti pasti punya indikatornya. Gitu. Jadi pilih yang paling urgent, paling utama, paling apa ya? Diferensiasi. Berarti Itu. Kebutuhannya dan kebutuhan dan minatnya anak. Halo? Berarti Ibu ini 3 TP tadi untuk 1 minggu ya? Iya, ini tuh 1 minggu. Makanya lihat indikatornya. Indikatornya lihat lah. Indikatornya semuanya sama. Indikator ini bisa Bunda bikin sesuai dengan lembaga Bunda, nggak harus sama dengan saya, nggak harus. Ini aku bikin untuk mempermudah diriku. Gitu ya. Jadi 1 minggu. Monggo. Itu untuk 4 sama 3 itu penilaiannya pripun Bun? Maksudnya gimana? Nah, penilaiannya itu adalah rubrik di bawahnya. Nah, ini rubriknya. Ini rubriknya ada di bawah. Udah sekarang nggak ada bintang 1 ya. Aku nggak pernah bintang 1 dalam K13 kemarin juga aku nggak pernah bintang 1. Terlalu merendahkan menurut saya ya. Kalau Bunda mau pakai bintang 1 sampai 4 terserah. Karena rubrik penilaian itu sekarang kembali ke K13 pun nggak ada masalah. Kalau dulu kalau di buku panduan sih hanya belum muncul dan muncul gitu aja. Ya sudah muncul. Belum muncul dan sudah muncul kalau di buku panduan. Tapi kalau mau kembali ke rubrik yang K13 belum berkembang, mulai berkembang gitu, nggak ada masalah. Berkembang sesuai hal, berkembang sangat baik itu nggak ada masalah. Bunda mau pakai itu nggak ada masalah. Kalau saya memakai yang ini rubrik yang saya buat sendiri, tetapi tidak buku panduan, di buku panduan asesmen gitu ya. Bahkan ini adalah buku A. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya gini. Kalau asesmennya seperti ini, kira-kira menurut Bunda ini masuk formatif apa sumatif? Masuk apa? Normatif. Formatif. Betul, formatif. Boleh Bunda lihat nih. Monggo. Mau tanya apa? Nah, ini nanti berpengaruh masalahnya. Jadi dari checklist, makanya kalau banyak yang lihat apa fileku itu bingung ya. Bunda ini dapat dari mana angkanya diri Bunda? Soalnya aku ini mau ribet, nggak mau ribet. Iya Bu. Bikin yang di Saya itu yang tadinya tertariknya itu 3 minggu.
3 TP tadi Bu. Iya kan gini Kan Bunda, mungkin pembelajaran ya. bereferensi itu kan sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak. Lah kalau TP-nya semuanya dimunculkan, apa bedanya dengan K13 gitu loh, maksudnya gitu. Kalau aku gitu. Gampang nanya Jadi kan, Bunda. jadi kan apa ya, di kurikulum Merdeka itu kenapa aku harus menerapkan Merdeka itu yang pertama karena perubahan zaman, ya kan? Adanya perubahan kurikulum itu bukan karena ganti menteri dan ganti kurikulum, enggak, bukan. Karena perubahan zaman yang pertama. Yang kedua adalah agar kita dengan anak tidak fokus dengan administrasi, tetapi kenyataannya adalah administrasi gitu. Masih bingung aja dengan administrasi gitu. Malah tambah pusing sekarang. Tambah pusing gitu. Padahal kalau muda tuh enak banget gitu loh. Bunda. Gitu ya. Nah, dari checklist ini tadi loh masuk ke sana tadi dari angka 3, angka 4 dan sebagainya gitu loh. Karena apa rubriknya adalah 2, 3 dan 4 gitu. Biasa ada yang Gitu. Bunda Suyatmi mau tanya kah? apaan atau? Oh itu. Ya, kan. Bawah. Di samping. Ya. Jadi, nah dari checklist ini jadi hasil karya. Mau tanya bisa, Bu? Boleh. Ya. Ini tadi sebentar aja karena dulu sebelum hasil karya. Juga Rose. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Buati Dekan dari Mau Belajar ingin menyimak Zoom ini. Tadi saya lihat untuk checklist-checklistnya kan ya kurikulum Merdeka kan satu ini ada satu ya. Apakah ini sebagai panduan lembar atau kalau memang bisakah untuk satu nama dibuat 2A seperti itu nanti ada ya tanda tangan guru dan kepala sekolah. Bunda, mohon informasi dan arahan. Oke. Bisa dengarkah? Ya, bisa. Ya, Anda. Soalnya aku lepas headset. Aku pasal. Ini kan hanya contoh. Tak paparkan ini adalah contoh bahwa Bunda penilaian checklist itu seperti ini loh gitu loh. Nah, aku sebenarnya pakai Excel. Wait, tunggu tak golean nih. Aku kadang ya naruhnya juga lupa kadang. Saya carikan yang punya aku Excel. Sip, ketemu. Sudah muncul kan? Oh ya, siap. Oke. Jadi ini adalah untuk beberapa anak. Nih lihat, namanya ada di atas ini. Dari tes dah, sebentar dah. Langsung diklik dulu. Ya, jadi Nah, dari apa namanya checklist ini, ya. Ini atasnya ini kan nama-namanya anak. Oke, oh ya. Nih. Oh iya, satu. Nah, ini anak nih. Oh, iya, ini untuk harian Bu.
Ya, Semua anak dinilai atau semua anak saya berapa? nilai Bunda. Saya diskriminasi dengan anak. Oh, Ini anak saya berarti nilai. Makanya ini, checklist ini selalu saya pakai. oh ya, Setiap hari berarti saya ya, pakai yang checklist ini. apa namanya, umpama dari saya ada 18 anak dibagi 6 sehari 3 atau Enggak jenengan semuanya. keseluruhannya, Karena gini, keseluruhannya, logikanya ya. ini ada berapa orang? 49. Ya. Saya memberikan tugas membuat hanya membuat aja format gitu. Membuat format aja penilaian. Ya. Membuat format penilaian ini semuanya berproses apa enggak? 50 orang ini. Pasti Berproses semua. kan. Inilah hanya 2 orang. Sakit hati nggak yang lain? Oh, ya, ya, ya. Ya kasihan. Kenapa saya tidak mendiskriminasikan anak-anak? Karena setiap hari pasti akan berproses. Dan Ya, prosesnya akan beda sekali gitu loh. Oke. Terima kasih Bunda. Oke. Salam kenal. Oke. Ini adalah penilaian checklist saya. Penilaian checklist ini ada berapa 17 minggu. Ada yang lobang. Kalau yang lobang itu ada di minggu 7, 8, ini tidak ada karena saya melakukan proyek P5. Ya, ini nama anak-anaknya, nama anak saya. 14 anak ya saya nilai semua, Bun, gitu loh. 14 anak Bunda, saya Bunda mohon maaf. Lakukan proyek ini dengan berarti tidak melakukan penilaian atau mohon Penilaiannya kan beda, gimana? Bunda. Saya penilaiannya pakai foto berseri. Oh, Hanya untuk khusus proyeknya saja saya pakai foto berseri. dengan proyek itu nanti berseri berarti khusus ya? Iya. Jadi foto berseri itu kan semuanya dinilai. Ya. Foto berseri itu hanya saya pakai untuk proyek saja. Kalau Bunda mau pakai yang ada fotonya, pakai hasil karya. Oh, begitu. Hasil foto proyek apa mau? Foto berseri untuk proyek, sedangkan hasil karya untuk kadang kalau aku sih nggak terlalu hasil karya itu kadang untuk bukan yang ini. Kadang hanya di satu minggu hanya sekali lah. Ya, hasil karya foto proyek foto ya, siap. Yang lain monggo. Nah, ini sudah muncul kah? Belum. Nah, ini ya. Bisa. Ya, Nah, ini hasil karya saya. Stop dulu aja. Di screenshot Ya, ini mesti. bermanfaat sekali. Oke, ya. Namanya belajar. Jadi tujuan pembelajaran yang ditulis, Bunda. Hasil pengamatannya seperti apa gitu. Nah, ini. Karena ini nanti kenapa sih kita butuhkan seperti ini? Ini nanti yang kita butuhkan pada saat pengisian rapot. Iya, untuk rapot itu, Bu. Turunin Bunda Din. Turunin. Naikin. Alhamdulillah bermanfaat ya Allah. Sangat membantu. Lah, kemarin gimana gitu loh. Emang nggak anu gitu loh. Aku itu kalau bikin format itu gimana caranya supaya bisa mempermudah diri sendiri gitu loh. Saya jadi tukang parkirnya terus. Ini. Read, stop. Gitu kan. Nanti boleh diskon ya pokoknya ini. Jadi aku hasil karya itu tidak semuanya dipakai, itu enggak. Ngapain juga dipakai semua. itu yang kalau tiap hari itu checklist. Kalau hasil karya saja ya, Bun. Gitu. Banyak.
Kalau 5 berarti dimensinya Ah, Bunda. kalau P5, saya tunggu. Nggih. Wait. Wait, kemarin aku P5 itu pakai ini lah, mudah-mudahan ini. Proyek. Itu setiap kali proyek itu minimal berapa dimensi yang boleh dan harus diambil itu, Bun? Gimana? Setiap kita melakukan proyek itu dimensinya itu minimal aku diambilnya maksimal 3, Bunda. Yang tak Hah? cantumin. Semuanya? Enggak semuanya, maksimal saja. Oh, maksimal 3, minimal 2. 2 boleh. Nggih. Tapi nilai beriman dan bertakwa harga mati nggih, Bunda Din? Bentar ya, Bu. Nggih. Oke, suara saya masih dengar. Oke, Bunda Eka, ada apa? Mau tanya apa, Bunda Eka? Tumben angkat tangan. Butuh belajar. Berangkat tangan. Itu berseri ya? Oke nih. Udah muncul kan? Maaf kepencet. Foto berseri. Jadi kalau foto berseri kan dari awal kegiatannya sudah difoto, terus ini, oh maaf ya, ini pakai kode bisa, yang ininya, tujuan kegiatannya, atau saat kegiatannya, pada saat proses kegiatannya, terus di akhir kegiatannya. Nah ini nanti kan muncul di rapot, Bun. Ya enggak? Bikin rapat kemarin gimana? Ngaji kah? Ngaji? Bikin rapotnya? Ngarang biji? Enggak, itu minggu pertama kan, gitu. Ya, itu kayak proses menceritain proses minggu pertama gitu. Pada kan ngapain? Misal pertama kan saya kemarin itunya tuh pawai gitu ya. Terus minggu pertama ajak nonton pawai video, kita putarin pawai video ngaten to, Bun. Terus itu apa? Cerita tentang kepahlawanan gitu. Terus minggu kedua anak kan udah diskusi tuh, minggu pertama ada dia melihat apa di bawah itu, ada atribut, ada pakai topi, kemudian minggu kedua kita nyiapin untuk itunya atribut, kan bener nggak sih, Bun? Jenengan berapa minggu? 4 minggu. Untuk temanya berapa minggu? 4 minggu, Bunda. 1 minggu. 4. Nggih. Ceritakan di saat yang di awal aja. Dalam 1 hari kan Bunda menceritakan aja. Masukin Bunda, ini pun ya sama diceritain seharinya gitu. Bikin narasinya yang bingung. Jadi Bunda awal tanya aja dulu, anak-anak ngapain saja itu ceritakan aja. Apakah semua fotonya enggak? Dokumen semuanya harus dimasukkan. Dah? Bun. Oke. Sekarang foto berseri sudah. Apa yang belum? Hasil karya dah. Penggunaan checklist sudah. Apalagi yang belum? Ayo. Paling anekdot kadang-kadang. Anekdot itu kan.
Share filenya, Bun. Hah? File. Bun, itu apa namanya Bun, untuk foto berseri harus semua murid dibuat kegiatan, misalnya 1 lembar itu buat 1 murid atau kita cuma mengamati dari beberapa murid? Kalau namanya proyek P5 kan Bunda. Kelompokan. Iya. Kalau P5 kan Berarti kelompokan. Jadi berkelompok deh. ya seperti itu tadi lihat. Kurang paham kalau untuk Kalau P5 kan kelompok. Nah, ini kan apakah semua masuk kan? Enggak kan, itu kan di filenya itu kan ada nama kegiatan gitu kan Bun? Iya, ini File pangga. ini nama kelompoknya, dalam artian nama kelompok kan dalam satu kelas umpamanya 14 anak, dalam satu kelas dibagi sekitar kelompok gitu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok gitu. Oh, berarti nama itu adalah nama gitu ya? kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 gitu. Untuk berseri itu saya kurang paham. Terima kasih Bunda. Iya, sama. Enggak, mungkin ada yang pendapat lain untuk berseri. Setiap hari pun dipakai. Boleh. Iya, boleh Bunda. Kemarin pengawas saya juga, oh yang intra juga boleh. Oh ya, aku ya bilang gitu aja. Terus untuk P5 Bunda Din, untuk P5 kita mengambil memperingati Hari Udara Bersih di sekolah. Itu kita mengambil 2 dimensi, bolehkah? Boleh, minimal 2 dimensi saja. Oke, 2 dimensi. Oke. Untuk P5. Oke. Thank you. Nah, dalam P5 itu dimensi elemen dan subelemen ada fase akhirnya kan gitu. Nah, yang adalah fase akhirnya, tujuan di fase akhirnya mau dibawa kemana? Oke. Pengen anak-anak pencapaiannya seperti apa gitu. Dalam berkebenaan global bertakut tentang ESA umpamanya. Kan ada 4 elemen kalau nggak salah, 5. 5 elemen. Nah, dari 5 elemen ini apakah dipakai semua? Saya tidak. Misalnya akhlak dari umpamanya kemarin itu bumi gitu ya. Nah, dari Aku Sayang Bumi mengambil dimensinya ada fil pelajar Pancasilanya adalah kepada Tuhan Maha Esa. Berarti yang ambil adalah akhlak kepada alam. Karena memahami keterhubungan ini. Bagaimana anak-anak berbagai ciptaan. Nah, aku pengennya anak-anak itu mengenal ciptaannya Tuhan itu, bumi itu adalah ciptaan yang kita jaga gitu loh, maksudnya. Jadi membuang sampah itu harus di tempatnya, karena itu adalah bentuk suka kepada Tuhan Yang Maha Esa, masuk dalam intra dan budi pekerti. Iya, betul. P5 itu sebenarnya adalah penguatan semua CP yang ada, sebenarnya itu yang dimunculkan di sini. Dan P5 tidak berupa produk yang sudah dinilai adalah tesnya. Kalau anak-anak dalam berproses sudah muncul dimensinya, ya sudah gitu loh. Produk itu hanya hasil anak mengenalkan literasi finansial dan literasi bagaimana jual beli, kayak seperti market day dan sebagainya gitu kan ada gitu. Ya, ini semuanya ada di situ. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Tanyain. Foto berseri sudah. Terus apa lagi tadi?
catatan anak. Kalau catatan itulah kayak aku tuh Bun ya bikin seperti ini itu sebenarnya dari kata yang tak modifikasi gitu aja. Nggak ada perubahan 13 cuma Budin, Nyun Sewu, itu untuk tadi loh, aku sayang bumi tadi setelah beriman akhlak kepada alam. Selain itu kan 2 dimensi kita yang diambil itu apa? Dengan apa? Gimana? Dengan misalnya bumi yang kita ambil 2 dimensi. Dimensi beriman takwa Tuhan Yang Maha Esa, khususnya elemen akhlak kepada alam, gitu. Setelah itu yang dimensi kedua sampah Kalau sampah berarti saya mengambilnya di global bisa untuk proyeknya. Oh iya. Di tergantung proyeknya. Harga ya di global itu mengenal budaya, komunitas budaya, tanggung jawab kebinekaan itu. Yang di mana betul? Yang di mana? Yang di membangun Bunda kemarin dari udara bersih. Memperingati Hari Udara Bersih berarti Bunda memakai akhlak alam ya, dimensi ya, 1. Terus kedua rumah yang satu pakai yang yes, gotong royong. Iya, gotong royong. Iya. Gotong royong dengan sub dimensi adalah sub dengan sub elemennya adalah kepedulian, tanggap terhadap sosial. Ya. Oke. Itu saja cukup. Kan cukup, 2, cukup ya. Oke. Enggak semua. Enggak semua. Itu kemarin dicawangi semua. Tapi meskipun enggak semua, nanti Bunda dalam berproses itu muncul semua 6 dimensi itu muncul kadang-kadang. Enggak, itu coret dicawang semua. Pada saat anak-anak itu kadang-kadang kemandiriannya muncul. Iya. Gitu. Dia bisa jadi dia bisa bercerita mengembangkan proyeknya itu dia aku mau bikin ini loh Bunda, aku mau itu sudah mandiri. Lalu dia mengotak-atik prosesnya itu tadi bisa kreatif, bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya yang harusnya menonton video bikin ini gitu ya, ternyata ada lagi. Gitu. Jadi kayak murid itu bikin figura gitu. Di dalam itu dia bikin di dalam video kotak itu dari kotak terus habis itu dikasih bunga pinggirannya. Dia enggak gitu. Dia bentuknya segitu. Tak tanyain, kok beda sekali. Oh ada. Bentar. Ada deh kayaknya. Aku masih save kok. Jadi kreatif kan gitu. Jadi kan anak jadi ternyata aku kadang belajar dari anak-anak juga. Ya. Hasil karya nih. Nih, lihat ya Kak, scroll pelan-pelan ya. Sudah muncul. Sudah. Nah, dari anak-anak nih ada yang kotak semua kan? Ini yang melihat di videonya seperti itu. Kotak, ini kotak. Lah ini, lihat. Kalau dia bercerita adalah bahwa dia adalah tempat meletakkan fotonya kan, fotonya itu enggak harus di kotakan itu. Jadi ditempelkan di segitiganya ini bisa katanya gitu. Aku mikir oh iya juga ya.
Oh iya juga ya gitu. Dia tak tanyain ngapain kok bentuknya seperti ini. Dia bilang seperti itu. Pokoknya otak loh. Loh, otak. Ya, kayak beda. Selalu mesti. Setiap anu mesti beda. Pasti. Bikin apa namanya? Rumah itu juga gitu. Menggambar rumah loh. Berarti Karena dia ya lebih lucu. aktif mungkin, Bu. Dia Iya. nggak gaya belajarnya kinestetik, Bun. Iya. Jadi kalau melakukan segala aktivitas itu mesti pakai nggak bisa duduk dianya. Jadi harus jalan-jalan sambil ngoceh mulutnya. Lucu. Gitu hasil karya kan seperti ini. Dalam ini hanya 1 bulan hanya 2 kali hasil karya gitu. Budin, Dalam berarti tadi ya kalau anak tadi kan berkreasi, selain bernalar kritis juga akhirnya juga kreatif, menghasilkan gagasan yang mungkin yang ya kalau di sini orisinil, anak-anak berarti tadi yang lain ya, berarti kan tambah itu nggak apa-apa ya? Ya Jadi nggak apa-apa. Oke, matur suwun, Kayak nggih. gitu nggak apa-apa. Kalau saya lihat prosesnya sih Beti. Jadi aku meskipun pakai tiga dimensi gitu, ternyata prosesnya ada apa namanya, ada yang kreatifnya keluar, terus nalar kritisnya juga keluar gitu. Akhirnya tetap rancanganku di modul aja seperti itu, tetapi nanti di rapotnya tak anuin gitu loh. Apa namanya, tak tambahin bahwa dia itu seperti ini, kemandiriannya dia di apanya gitu. 6 pondasi tadi adalah, ayo Ti, kemampuan pondasi pertama apa Ti? Oke, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, dan satunya apa? Kreatif. Iya, kreatif. Ya. 6. Yang kemampuan fondasi Bu Uti. Oh, yang fondasi tadi adalah kemampuan yang fondasi. Bentar. Buka Uti. Kemampuan fondasi dihafal. Apa itu? Mengenal nilai agama dan dimengerti. Kemampuan fondasi kedua, kematangan emosi yang untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Fondasi ketiganya, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Kemampuan fondasi keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kemampuan fondasi 5, pengembangan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan fondasi 6, kematangan kognitif, melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi serta pemahaman dasar cara dunia bekerja. Itu adalah kemampuan fondasi pertama dan 6 untuk transisi PAUD ke SD. Bunda Den, berarti ke-6 harus tercapai di tapi ya. Iya Bu, soalnya kan gini, fase fondasi itu kan adalah kesiapan kita mempersiapkan si anak-anak untuk jenjang berikutnya kan gitu Bunda. Gitu. Karena gini, saya sih sering nah, ini ya panduannya. Nih, panduannya ini. Panduannya ini. Di halaman itu, halaman 36 ada penjabarannya. Nah ini penjabarannya. Gitu. Jadi US nanti seperti apa itu
sudah ada semuanya, kita harus bagaimana pada saat mereka kesiapan ke SD-nya seperti apa. Ini semuanya sudah ada di sini. Gitu. Makanya kalau itu dibaca, benar-benar dibaca sampai tuntas. Boleh minta ininya file yang ini boleh nggak, Bun? Iya, boleh. Buku panduan boleh. Juga semuanya ada di sini semuanya. Gitu. Oke. Ini. Oke, presentasinya minggu depan adalah ATP dulu. ATP yang mana? ATP yang awal tadi. Ya. Kita bisa belajar bareng, Bunda. Opa ini keluar nggak, Opa? Besar ya? Sudah besar? Jadi diisi untuk presentasi siap atau tidak minggu depan harus apa? Ada yang gitu ya. Aku nanti menyelesaikan yang ya dan STPPA-nya. Oke. Untuk minggu depan tugas ATP-nya sesuai kelompok usia berapa, Bu? Atau sesuai kelompok masing-masing? Iya, gitu. Tergantung lembaga Bunda. Kan yang tahu lembaganya kan Bunda sendiri. Okay. Nggak perlu diisi semua, nggak apa-apa. Agamanya ya. Bisa yuk. Kita belajar bareng kok. Di sini nggak ada yang hebat. Di sini sama-sama belajar. Oke. Dan ngapunten Bunda, mohon izin. Jadi kalau untuk disesuaikan ATP sesuai kelompok usianya, misal saya kan 45 toh. Nah, kalau misal di apa nih saya contoh di tujuan ke itu kan kalau anak 34 terbiasa membersihkan diri. Nah, berarti tulisannya nanti kalau narasinya kalau itunya untuk kelompok 45 berarti anak sudah bisa mengidentifikasi cara membersihkan diri, ngoten? Bentar. Bukan mengidentifikasi sih, Bunda. Kalau mengidentifikasi itu sudah mereka 56, Bun. Oh, atau hanya menyebutkan gitu? Menyebutkan boleh. Oh, berarti anak menyebutkan cara membersihkan diri, ngoten? Boleh. Oke. Ya, Bun. Ini yang 34 ini ya. Oke, ini kan Bunda yang nyontohin 34. Terus misal saya tetap pakai yang ini, cuma ininya narasinya diubah, ngoten toh, Bun? Iya, benar. Oke, Bun. Ini 34. Oke. Juga yang ini ya, Bun. Oke. Jadi minggu depan presentasinya bukan yang itu tadi ya, tapi yang pertama. Yang enggak, Bunda? Yang sudah tak share tadi. Yang tadi ya, Bunda. Ya, ini ya, yang ini ya. Yang ATP. Iya, satu. Link ya, link aku nggak ngubah link. Jadi linknya tetap. Gitu. Yang baru gabung mendapat file seperti ini jauh. Tadi ada beberapa yang sudah tak kirimi.
Matur suwun Suratnya udah belum nyampe. gabung, Bunda. Jadi apa namanya? Ini diisi yang belum saja. Bunda, aku mau ngisi yang sesuai dengan kelompok usiaku boleh. Mau diisi semua juga nggak apa-apa. Nggak bisa di grup aja, Bunda. Hah? Nggak bisa, itu penilaian itu tadi buat belajar. Oh, enggak, belum. aku nggak nge-share aku Gmail tuh di grup. Kalau mau filenya ya pilih. Oh, baik Bunda, terima kasih Bunda. Banyak predator soalnya Bun. Kan banyak predator. Saya belum begitu paham. Nanti kan seandainya saya belum paham, japri Bunda ya untuk boleh boleh. Terima kasih. Oke. Ya, Saya maaf ya. ini. Kalau yang apa namanya, aku soalnya panjenengan semua ada di grup mana aku nggak tahu, masalahnya kan aku di grupnya banyak teman gitu kan, banyak teman aku ada di sana di mana-mana, aku bertebaran di mana-mana gitu loh, jadi aku nggak nge-share di grup, sengaja tidak di-share di grup karena mohon maaf dalam artian udah berkali-kali ditusuk gitu dari belakang gitu ya. Jadi kalau mau panjenengan mau file, aku tak kasih fileku yang ini gratis, nggak usah bayar gitu. Dan itu jangan, tapi aku nggak mau nge-share di anu. Tetapi kalau panjenengan apa namanya buku, mau beli bukuku ya boleh japri juga sih gitu. Aku jual buku Bunda. Saya selalu Bunda Jin. Amin. Halo. Oh iya, kalian yang sudah order jangan di mode sementara ya, soalnya aku bintangi gitu untuk aku ke percetakan sama kondisi. Nah kalau hilang kayak gitu aku susah gitu loh. Ini sudah first, ini sudah bayar, tapi nggak ada intinya gitu loh. Makanya buat mode anu ya, yang di mode pesawatnya apa pesan sementara. Asalnya itu tadi. Aku udah pun chatnya hilang. Bukunya belum jadi. Pokoknya jangan dibuat pesan sementara, meskipun ganti HP, tapi kalau di aku nggak dipesen anu, di aku masih bisa gitu loh. Oke. Di aku masih muncul gitu loh. Makanya tadi buat story seperti itu karena aku bingung ini siapa aja gitu loh. Ini tak sepil sedikit. Di dalam situ ada modul ajar lengkap, sudah ada asesmennya lengkap, ada ATP-nya juga gitu. Nanti paling yang nggak ada paling apa yang saya kirimkan malam ini, karena tadi TPPA-nya tadi kan barusan kemarin rusak buat sampai tadi malam sampai hari ini, jadi nggak tak masukkan itu, sudah masuk percetakan ini. Tuh ya, ini apa namanya, sedikit nyepil. Saya tidak apa namanya, tidak mengedarkan. Oke, gitu aja. Yang pasti minggu depan harus ada yang presentasi. Oke. Yang malam ini sudah belajar, sudah gabung, minggu depan juga harus lanjut gabung lagi. Kenapa? Karena belajar kurikulum Merdeka itu tidak harus malam langsung jadi, nggak bisa gitu, harus berkesinambungan. Bahkan ini kemarin dari teman dari Lampung ini tiap jam itu selalu chatting, Bunda aku ngejar filenya, Bunda ini bener nggak gitu, cross check ya Bunda, koreksi ya Bunda gitu. Jadi setiap jam Bun, dia belajar setiap jam Bun gitu. Nah,
Bunda kalau mau mengerjakan sesuatu harus continue, harus konsekuen dengan apa yang dikerjakan. Jadi biar enak gitu kerjanya, biar beruntutan gitu ya. Terima kasih untuk malam ini sudah gabung. Alhamdulillah sampai jam 9:30, kalau kemarin sampai jam 9, sekarang sampai 9:30, dan bukunya masih proses ya, yang sudah transfer, terima kasih sudah percaya. Alhamdulillah masih proses karena mau tutup tahun, jadi pintunya ISBN untuk hak patennya itu memang agak banyak yang masuk gitu, jadi harus antri gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti kok lama sih anunya gitu, apalagi yang order ini hampir 100-an ke atas lah yang order. Jadi saya minta ke percetakan memang harus benar-benar hati-hati karena ini modul ajar gitu. Modul ajar itu tidak sembarangan gitu kan, jadi harus hati-hati nyetaknya, saya bilang gitu. Apalagi segitu banyaknya dengan ketebalan sekitar 125 kalau nggak salah kemarin itu. Jadi harus benar-benar hati-hatilah percetakannya, tak minta seperti itu. Jadi terima kasih yang sudah order, alhamdulillah. Yang pasti jangan pesan sementara, jangan dihidupin ya gitu. Soalnya bukti transfer dan alamatnya itu tak bintangi semua gitu. Jadi untuk saya cross check ke percetakan, juga cross check ke ekspedisi. Masalahnya alamatnya itu langsung masuk ke ekspedisi. Berapa ongkirnya saya nggak tahu, yang ekspedisi yang tahu gitu ya. Nanti pasti akan ada info lagi gitu ya. Terima kasih. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh japri, nanti boleh tanya-tanya lagi, dan mohon maaf kalau saya di grup kadang agak kasar ngomongnya, kadang masalahnya kita ini pendidik Bunda, paling enggak literasi lah gitulah, belajar untuk memahami, dan kalau sudah paham enak gitu kita belajarnya. Oke, terima kasih. Harganya 100.000 Bunda, bukunya harganya 100.000. Dan ongkirnya, pengirimannya terserah Bunda mau saya annya sih COD gitu. Tetapi ada beberapa teman yang sekalian kirim ongkir gitu. Saya sudah bilang jangan kirim ongkir dulu. Masalahnya saya tidak tahu tiap daerah beda-beda gitu kan masalahnya. Makanya saya bilang ke ekspedisinya COD aja ya Pak, aku bilang gitu. Oke, bilang gitu. Tetapi beberapa teman ada yang sudah melebihi untuk ongkirnya. Jadi nanti kalau ada lebihannya juga pasti saya kembalikan lagi gitu ya. Itu aja, terima kasih teman-teman. Semoga malam ini ilmunya bermanfaat, dan saya harap minggu depan ada yang presentasi ya. Jadi biar saya nggak ngoceh mulu gitu ya. Saya juga pasti bosan. Insya Allah. Panjenengan pasti juga bosan dari suara saya saja gitu. Senang juga ingin tahu suaranya Bunda gitu ya. Dan nanti saya live suara saya udah mau dia Bunda Ika. Kalau saya nggak ada bosannya pun kalau belajar ini nanti pasti ya sudah otak-atik. Iya, belajar sama Bunda Dindang ada bosannya. Untuk persiapan pendampingan saya live IG itu penerapan kurikulum Merdeka. Ditunggu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semangat untuk belajar. Selamat belajar. Izin pamit belum. Udah mari Dan.